Karena makhluk-makhluk kecil, ya. tetapi kok bisa mendunia. Si Ella ini mempunyai peranan yang luar biasa ya, Ya, terhadap produksi dari sawit. sebagai penghulu. Betul, penghulu dari bunga sawit. Nah, serbuk inilah yang akan dibawanya nanti ke bunga betina di pohon yang sama atau pohon berbeda. Ya. Hai, masih bersama saya di Bincang Kedai Hijau, menginspirasi, mengungkap inovasi dan mengedukasi untuk pengembangan diri. Nah, saat ini saya masih berada di kebun sawit di daerah Sei Melayu, di Ketapang, Kalimantan Barat, di perusahaan PT BGA. Ini saya akan ngobrol dengan seseorang yang luar biasa menurut saya, karena punya kerjaan yang saya kira berbeda dengan yang lain. Ya, akan berbincang-bincang tentang sawit, tapi dari bagian yang saya kira penting di sawit itu, yaitu bunga sawit. Ada bunga jantan seperti ini, kemudian ada bunga betina ya seperti ini. Tapi yang lebih menarik adalah makhluk yang menjadi penghulu dari si bunga sawit itu. Nah, penghulu sawit ini ada makhluk kecil yang kita kenal sebagai namanya Elaiodobius. Ini bersama Dr. Gusmaini. Nah, ini sahabat saya nih, Gusmaini, yang hari ini di depan kebun sawit kita bicara tentang bunga sawit. Dan ada satu yang lebih tadi saya bilang sangat menarik, adalah makhluk sebagai penghulu bunga sawit. Selamat datang, Bu Gus. Saya Bu Gus ini atau Bu Mei? Ya, terserah, bisa dua-duanya. Saya lebih akrab Bu mungkin Bu Mei ya. Ya. Bu Mei ini sudah berada di depan pohon sawit ya. Kita obrolin tentang si makhluk penghulu, saya bilang ya. Elaiodobius. Ini agak susah saya menyebutnya, tapi latihan dari tadi bisa juga. Ini sejak kapan ini Bu Mei ini bergelut dengan si makhluk unik ini? Makhluk unik ya. Bagi kami itu suatu yang baru. Oh, baru. Tetapi itu terjadi kelihatannya menarik gitu ya. Karena makhluk-makhluk kecil, tetapi kok bisa mendunia gitu. Makhluk kecil ya? Kalau yang sebelumnya saya bicara tentang makhluk halus. Ini makhluk kecil ya? Makhluk kecil. Ya. Tetapi ini penentu. Wow, kenapa penentu? Penentu karena bisa menghasilkan emas, minyak emas. Wow. Gitu. Minyak emas yang harganya yang emas. Wow, gitu. Harga minyak sawit. Minyak sawitnya yang luar emas. biasa. Jadi si Elaiodobius, si Ella ya? Ella ini lebih gampang. Ella lebih gampang. Si Ella ini mempunyai peranan yang luar biasa ya, terhadap produksi dari sawit. Seperti apa itu peranannya? Peranannya itu adalah sebagai polinator. Oh, polinator, penyerbup tanaman sawit ini, sehingga bisa bunga jantan ini polen dari bunga jantan ini bisa menyerbuk. Berpindah ke bunga betina. Oke, jadi seperti ini. Ada bunga jantan dari ini ya? Bunga jantan dari sini ya? Ini pohon di pohon yang sama. Bisa juga di pohon berbeda. Dari sini dibawa oleh si makhluk dari Ella ke bunga betina si sawit. Ini ada bunga betina. Nah, jadi disinilah serbuk sari itu ya kan dibawa oleh si Ella tadi ya, kemudian landing dia di sini. Nah, landing jadilah dia tadi sebagai penghulu. Betul, penghulu dari bunga sawit. Gitu. Oke. Kalau tidak ada si Ella? Tidak ada si Ella, rasanya agak sulit ya. Sedikit sekali kemungkinannya. Oke, kemungkinan terjadi penyerbukan. Karena kalau kita mengandalkan itu kan bisa saja diandalkan oleh lingkungan, misalnya angin. Tetapi kan angin itu tidak bisa serta-merta gitu untuk langsung menuju mengantarkan serbuk polen ini ke bunga betina. Walaupun dalam satu pohon ya? Ya, walaupun dalam satu pohon. Oke, jadi ini serangga ini sebenarnya berasal dari mana? Apakah sudah ada di Indonesia saat sawit ini datang, atau dia menyusul? Ya, serangga ini sebenarnya kan namanya aja serangga Elaiodobius cameronicus. Berarti ada hubungan sama negara Kamerun. Kamerun. Gitu. Jadi ini kita didatangkan
ini dari Kamerun. Kamerun. Gitu. Jadi kalau lihat dari peranannya itu, ini saya jadi penasaran kaitannya dengan pola hidupnya. Ya. Ya, pola hidupnya di kebun sawit seperti ini, seperti apa ini? Ya. Mbak Jadi Bumey. pola hidup Ella ini sebenarnya dimulai dari telur ya. Telur ya, seperti biasa ya. Telur, larva, nanti Kemudian dia bermetamorfosis ya. ke ke pupa, kemudian baru ke imago. Ya, urut-urutan bagian perkembangan dari serangga ya. Ya, serangganya itu. Kemudian, nah itulah tadi mereka menetap di telurnya tadi, menetap di bunga sini. Bunga jantan ini. Gitu. Mereka bertelur di situ, kemudian berkembang di dalam bunga jantan ini. Jadi tempat hidupnya ini di sini. Tempat hidup ya, karena di sini adalah makanannya juga. Oh, makanannya ya, si polen itu, serbuk itu. Serbuk sari. Dia makan dan hidup di tangkai bunga ini. Ya, bunga jantan. Di dalamnya. Jadi kalau dibuka seperti apa ini? Kalau dibuka kita buka saja. Ya, buka contoh seperti ini ya. Coba buka. Ini kita ambil yang antesis ya. Antesis ya, tanda-tanda antesis itu seperti ini ya. Sudah ada polon di sini ada polon yang dia sepanjang ini warna kuning ini ya. Kuning gitu kan. Itu saatnya. Nah, itu, kalau ini kan belum ya ini. Itu masih muda dia. Ini masih muda. Ya, belum. Ini misalnya belum pecah ya. Belum pecah. Jadi belum ada rongga-rongga di dalam itu kan ada rongga-rongga. Rongga yang dia mau masuk. Ya. Oke. Bertelur di situ. Nah, dia bertelur di dalam tangkai bunga ini ya. Di dalam ini ada serbuk-serbuknya. Iya, ada serbuk-serbuknya kan. Nah, serbuk inilah yang akan dibawanya nanti ke bunga betina di pohon yang sama atau pohon berbeda. Iya. Ini aromanya kan. Aromanya harum ya. Aroma itu yang mengundang si makhluk ini, si Ella ini ke bunga jantan. Kemudian nanti kalau dia ke bunga betina ada lagi tuh aromanya lagi, ada aroma khas di bunga estragol namanya. Ya, apa namanya? Estragol ya. Jadi dia menarik itu ke sini ya. Sehingga dari bunga jantan sudah ada serbuk yang menempel mungkin ya di badan si Ella tadi. Kemudian dia menuju ke bunga betina nempel di sini, itulah penyerbukan. Oke, jatuhnya serbuk sari di atas kepala butik. Itu teorinya ya? Betul. Jadi nah, bagaimana itu? Seperti apa dia? Di bagian mananya? Di bagian ada di sini ada rongga-rongga ya. Di sini nanti kita lihat ada biasanya ada larvanya. Dia di situ ya. Di situ ya. Jadi pada tahap tertentu. Dia berada di sini. Kemudian nanti dia keluar sudah dewasa itu. Sudah bisa terbang. Nah, kita tertarik dengan Ella Rubius ini sehingga melakukan penelitian sekarang saat ini, yaitu dengan PT PGA gitu ya. Kita bekerja sama, berkolaborasi untuk melakukan kegiatan ini. Yang kita lakukan adalah pertama itu kita mengidentifikasi Ella Rubius ini di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia? Iya, di 5 pulau di Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Wow, berarti se-Indonesia ini? Indonesia kita coba ini melakukan penelitian ini. Mengeksplorasi? Mengeksplorasi dan kita akan melihat keragamannya. Baik dari morfometriknya maupun molekuler DNA-nya. Morfometrik berarti pola bentuknya ya? Ciri-ciri khasnya. Apakah nanti setiap pulau di Indonesia itu sama atau tidak gitu ya, dari eksplorasi ini. Kemudian akan dibandingkan ya? Ya, akan dibandingkan. Kemudian selain itu secara visual, tetapi kita akan melihat juga secara molekuler, secara genetik ya. Secara genetik ya. Apakah perbedaan di morfologi juga berbeda di molekuler atau sebaliknya ya? Atau nanti misalkan ternyata hasilnya masih sama persis dengan yang di tempat lain, misalnya di Kamerun aslinya gitu ya. Sudah ada itu penelitian molekulernya belum untuk di Indonesia kita belum melihat ke arah sana gitu kan. Tetapi memang sudah ada beberapa hasil penelitian tetapi masih sedikit begitu. Misalkan ada di beberapa daerah saja gitu. Sedangkan kita ini melakukannya itu seluruh Indonesia dan kita lakukan sebanyak 100 titik. 100 titik untuk 5 pulau tadi. Iya. Jadi diambil sampelnya.
Nanti kita lihat bagaimana molekulernya, DNA-nya, apakah nanti dari 100 titik itu sama, ya. Karena lingkungannya kan beda-beda. Lingkungan beda-beda, bisa jadi dari terutama lingkungan tumbuh tanaman, yaitu misalkan dari jenis tanah berpasir, tanah lowland, atau tanah mineral, liat mungkin mineral, apakah itu nanti sama gitu. Karena kan otomatis lingkungan berbeda, bisa mempengaruhi gitu kan. Apakah mempengaruhi genetiknya? Ya, bisa jadi gitu kan. Makanya kita akan lihat benar nggak ini nanti sama atau tidak. Atau mungkin apakah terjadi yang namanya seperti kita tahu mutasi? Ya, bisa jadi gitu kan. Apakah itu akan terjadi mutasi? Nanti kita lihat dari situ hasilnya. Dari molekuler itu jawabannya. Sepanjang ini kalau secara morfologi yang sudah sementara dilakukan, sudah ada tanda-tanda ke perbedaan antar lokasi ini, makhluk kita ini si Ella dari beberapa lokasi. Ya, jadi secara morfologi memang secara ukuran itu bisa dilihat, bisa ada perbedaan-perbedaan, misalnya kisarannya, ada besarnya, kecilnya, gitu sudah kan. Ada perbedaan. Sudah ada perbedaan. Bukan karena umurnya, bukan. Ukuran kecil besar. Bukan karena umurnya, karena Ella ini kan kalau akan mati gitu kalau udah umur tua gitu. Umurnya kan. paling lama berapa ini? Paling lama kalau bermacam-macam saya lihat itu ada dari yang, telur ini ya. Iya, dari telur kan tahapannya jadi imago itu cuma berapa hari, 3-4 hari begitu ya. Cuman imagonya sendiri ada yang menyatakan itu 14 hari, ada yang menyatakan 1 bulan gitu kan. Makanya kita belum melihat ini nanti. Nanti itu juga jadi perhatian. Jadi perhatian juga apakah nanti yang di sana misalnya di Indonesia Barat, apakah nanti akan lebih lama di Indonesia Timur atau Indonesia Tengah gitu kan, nanti gimana, atau pengaruhnya kan jauh ya. Kalau misalnya Indonesia Barat mungkin ke Asia gitu kan, kalau Indonesia Timur mungkin ke arah Papua Nugini dan sana gitu. Apakah nanti itu akan ada perbedaannya, nanti dan kita ini lihat. akan menentukan untuk umur dia berperan di dalam melakukan penyerbukan itu. Semakin lama umurnya tentunya akan semakin bagus ya gitu. Ini menarik. Makanya menarik sekali walaupun saya baru melakukan penelitian ini. Jadi belum lagi yang lain gitu ya. Ini baru dari segi morfologi dan segi agroekologinya, kan? Agroekologinya. Belum ke molekuler tadi. Belum ke molekuler lagi tadi. Nah, molekuler ini menarik juga, nanti kita lihat aja hasilnya seperti apa. Ini ditunggu-tunggu ini hasil risetnya ini. Jadi memang secara ini penelitian yang cukup kompleks ya. Kompleks, untuk si makhluk Ella tadi. Itu baru tahap awal ya. Ini tahap berikutnya nanti ada lagi nih kita melakukannya. Setelah tahu dia seperti ini, nanti kita bagaimana kita nanti membuat ini secara artifisial. Artifisial. Nah ya. Jadi untuk makannya bagaimana kita nanti buat makanan itu polennya buat artificial dietnya. Jadi maksudnya makhluk ini yang berkembang secara alami, kita ternakan mungkin ya. Diternakan di satu tempat. Kemudian kita harus cari makanan buatannya. Apakah dari bahan ini juga atau bahan lain? Enggak, kita bahan lain seperti misalnya kita buat obat ya. Obat itu kita ada yang sintetik, ada yang alami. Gitu. Nah itu nanti kita lihat apakah nanti yang kita buat itu artificial dietnya itu kita harus melihat dulu kandungan apa sih yang ada di dalam bunga jantan polen ini. jantan. Sehingga itu yang membuat dia itu bisa hidup dan berkembang. Makanannya terutama itu kan makanannya kan. Itu yang kita tiru ya. Itu yang dan kita modifikasi. Betul. Jadi pakai ATM, amati, tiru dan modifikasi. Bukan ATM bank aja ya. Bukan. ATM, amati, tiru dan modifikasi. Itu salah satu saya kira pola preseng. Ini mungkin Bu Mai, apa ini harapan ke depan terkait riset Ella ini? Ya tadi harapan kita ke depan itu kita bisa melakukan tadi mungkin memperoleh persilangan antara Ella, merakit tipe idotype Ella baru gitu ya, sehingga yang kita harapkan dia bisa lebih agresif, lebih bisa menyerbuk dengan cepat gitu ya, sehingga
kita harapkan nanti produktivitas penyerbukannya bagus, kan buahnya tumbuhnya bagus dan banyak gitu ya yang terserbuki, sehingga akhirnya produktivitas yang meningkat. Gitu yang kita harapkan. Ini yang ditunggu-tunggu oleh mungkin pekebun sawit, perusahaan sawit. Dia menunggu hasil riset ini juga ya. Betul. Nah, kalau terkait kolaborasi ini ke depan seperti apa nih riset? Dengan kolaborasi ini ke depan, menurut Bu Mei gimana? Ya, kolaborasi kita sebetulnya berkeinginan berbagai bidang ilmu ya. Nah, nanti misalkan ini kan polen ini kan mengandung senyawa. Senyawa itu adalah senyawa metabolik sekunder. Ilmunya sendiri itu? Ya, itu ilmu sendiri. Nah, bagaimana kita menghasilkan senyawa metabolik sekunder yang percis dengan polen ini, ya. Jadi kita bisa menghasilkan itu sehingga pada suatu ketika itu bisa jadi makanan dari Eladivius. Ya, jadi kita bisa kolaborasi dengan berbagai ilmu, baik itu ke ilmu metabolisme tadi yang fisiologi maupun breeding mungkin juga. Breeding juga gitu ya, jelas itu breeding genetik soalnya ya. Hama penyakit mungkin bisa ya. Jadi semua bisa terlibat di situ. Nanti teman-teman atau ahli-ahli yang di bidang itu bisa juga berkolaborasi dengan penelitian ini. Sehingga mendapatkan jawaban mengenai pertanyaan-pertanyaan yang belum terpecahkan. Terpecahkan. Karena memang riset itu semestinya berkolaborasi ya. Betul. Karena riset itu tidak bisa dipecahkan sendiri. Karena begitu kita melakukan riset, ada permasalahan A lagi, ada permasalahan B yang tidak bisa kita pecahkan sendiri. Misalnya kan tadi perlu teman-teman periset biokimia, teman periset yang hama penyakit, kemudian genetik gitu ya. Jadi kita budidaya kan. Nah, jadi semua itu lengkap bidang ilmu itu sehingga menghasilkan nanti yang ujung goalnya kan produktivitas. Produktivitas dengan rendemen yang tinggi, rendemen minyak nih ya. Nah, jadi ujungnya kan minyak. Meskipun produktivitas tinggi, kalau rendemennya masih rendah, itu juga masih masih perlu penanganan lagi, perlu perlu usaha lagi supaya rendemen minyaknya itu bisa tinggi juga. Karena yang kita harapkan kan minyak hasil akhir. Hasil akhirnya. Jadi kolaborasi berbagai ilmu ini intinya adalah riset tidak boleh berhenti untuk menghasilkan inovasi yang berkualitas tinggi dan mungkin membumi ya. Karena diharapkan itu yang menjadi hasil yang dimanfaatkan oleh stakeholder ya. Terima kasih banyak nih Bu Mei. Sama-sama. Senja di Sei Melayu. Banyak inspirasi obrolan kita. Ini saya berharap masih ada kesempatan untuk bidang yang lain lagi, topik yang lain lagi. Ya, dengan mungkin komoditi yang berbeda. Karena saya tahu Bu Mei punya latar belakang ilmu dan komoditi yang lain juga ya. Selain sawit yang belum lama digeluti. Oke, saya kira menarik. Ya, kita sudah mendapatkan banyak hal nih terkait apa yang saya pegang ini. Ini adalah hasil akhir kalau di sawit, buah sawit. Kemudian berasal dari ini bunga betina yang kalau tidak diserbuki oleh bunga jantan, oleh si makhluk penghulu tadi, tidak akan menghasilkan buah seperti ini. Semoga ini telah menginspirasi buat kita semua. Ciao.